Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bantu Bi Kreatif. Untuk hari ini saya akan memutarkan dua video dan mengajak teman-teman untuk melihat dan menontonnya. Dan untuk video kali ini yang dibahas yaitu tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, untuk video kali ini, nah ini kelompok atau tim, yaitu dari kelompok Rismon dan juga tim Sentana. Nah, ini lagi berburu atau tur. Nah, yaitu mencari kebenaran. Nah, dia mendatangi tempat di mana dulu Bapak Joko Widodo ini melakukan KKN, yaitu tugas dari apa ya, tugas dari mahasiswa UGM dulu. Nah, dan setelah di situ ini Bapak Risman ini mendatangi juga yaitu ke rumahnya Bapak Kasmujo untuk memastikan tentang berita-berita itu. Nah, dan juga mendatangi perpustakaan juga. Nah, dan selain itu, nah ini dikabarkan juga yang terbaru. Nah, ini kelompok ini pemburu ijazah ini. Nah, ini mendatangi juga yaitu pasar pramuka. Nah, yang digembar-gemborkan atau yang telah di apa ya sebarluaskan berita tentang pembuatan ijazah Bapak Joko Widodo di pasar pramuka. Nah, untuk video yang pertama ini, nah ini seperti biasa kita hiburan dulu ya. Dan untuk video yang pertama ini, nah ini membahas yaitu tentang Tifariatun, Suryo Jali, Cimon, Ijal, dan juga Mang Nana. Nah, seperti biasa untuk video kali ini dibahas dan dikomentari atau hasil karya dari teman kreator kita yaitu Pak Dewiwit Jawa Istimewa. Oke, kita tonton videonya dan tontonlah video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung gas. Pada kemana ya? Mbok, pontonnya ngendi mbok? Bocah-bocah variatun. Variatun nggak ada. Pada nggak ada. Tun, Tun. Teras nggak ada. Oh, masih pada tidur karena semalam tak suruh nginep. Kan Mang Nana datang jelang maghrib, ya kan? Pergi keimangan karo simbok pada tidur capean kenyang pulos tili Masya, Masya. Ternyata dicari-cari ini ya temannya di Variatun ini pada tidur semua ini ya. Banyak banget itu pada tidur semua. Nah, karena apa Mang Nana ini datangnya ke sorean yaitu menjelang maghrib kan, sehabis datang ngumpul dikasih makan terus habis itu ngantuk tidur. Kita lanjut lagi. Tun, Tun, Alah, masih tidur beneran. ada disuruh pada mandi. Bapak tunggu di ruang tamu. Ya. Iya, ya. Harus tak suruh nginep dulu. Kalau udah kenyang kan pikirannya plong ya kan, nggak dalam tekanan. Kok jadi banyak ya? Kok jadi banyak ya? Anak buah Simbah diundang bareng. Oh, anak buah Simbah. Jadi komplit ya. Mbah, kita suruh mandi. Mbok, tolong mandiin Tifariatun ya Mbok. Teman-temannya biar mandi sendiri di belakang. Jangan lama-lama Mbok. Tak suruh mandi dulu. Simbah nih Mbah. Mbah, biasa ya di teras. Yuk, Di teras. Nih teh. Mbah, teh Mbah. Iya teh ini si biasa. Enak Mbah. Ntar ngobrol Mbah. Empat mata. Empat mata. Sebelum interogasi Tifariatun sama teman-temannya, aku mau tanya-tanya sama Simbah. Yuk. Di teras aja ngobrol. Mbah, iki ceritanya piye sih Mbah? Aslinya piye Mbah? Kok bisa melu-melu? Oh,
Oh. Oh, Mbah kae dijak. Yo karo diajak teman SD-nya dulu, teman sekampung. Teman SD-nya dulu. Jenenge sapa, Mbah? Mbah Rois. Mbah Rois, Bos. Diundange Ki Rois, Ki Rois. Ki Rois. Aku duwe foto nih, Mbah. Aku duwe, cek. Ah, iki tuh, Mbah. Fotonya Ki Rois. Benar. Ternyata si Mbah ini punya teman juga ya. Teman SD. Nah, sekarang udah pada tua-tua semua. Nah. Setelah tak lihat-lihat nih, Mbah siapa loh? Gak taunya Mbah Rois atau Ki Rois. Fotonya ada lagi. Lanjut lagi. Kena, Mbah. Kalau topi saya, Mbah. Main kena. Iki kan? Iya, Jare. Iya, Gendang ya, Mbah. Saiki yo. Main cepet kelar. Yo. Ya cepet kelar. Tak suruh panggil, tak suruh datang. Biar komplit interogasinya terang benderang. Oh, nggak ada ganjelan. Yo. Entah nih. Yo. Wes. Riatun udah mandi. Kepahitan, kurang gula sidik, tambah gula. Kopi, Bos, kopi. Oh. Loh, iki sapa iki? Adus nang kene. Si Roy Jelly lagi Jangan mandi. banyak-banyak mandinya. Ya, bayar air mahal. Ya. Roy Bos Simon ini. Simon ya? Oh, Cimon. Ya wis, Gojal ndi? Gojal. Mang Nana. Mang Nana. Yo. Mandinya gantian. Tenang aja. Ikuti terus. Ya. Sang soyo dalwararas Sambil nunggu akhirnya Papiro istirahat. kang lintang tumbetan Itulah cerita dari Pak Wiwit ya, yaitu tentang apa? Tifariatun, Suryo Jali, Cimon, Hijal, dan juga Mang Nana. Dan di sini juga ada Ki Rois. Dan untuk video selanjutnya, nah ini dari teman kreator kita, nah, yaitu Opung Parmelak. Di sini Opung Parmelak ini membahas dan mengomentari yaitu tentang Rismon bersama Sentana, nah, yang lagi muter-muter atau lagi tour atau lagi bolang. Dan di dalam video ini, nah ini Rismon ini ya, ini lagi mendatangi yaitu ke tempat kediamannya Bapak Kasmujo. Nah, oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton. Jangan lupa tonton sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita lanjut. Kalian pernah berpikir nggak kenapa Rismon, Suryo dan juga Siti Pak ya bela-belain pergi ke Solo, bela-belain pergi ke apa namanya tempat KKN-nya Bapak Joko Widodo. Nah terakhir itu bela-belain pergi ke rumahnya Pak Kasmujo. Kenapa mereka sekalipun nggak pernah menjenguk Egy Sujana? Betul ya. Kenapa? Sekarang yang jadi pertanyaannya, ketua TPUA itu Egy Sujana atau Bapak Kasmujo? Ke rumah Pak Kasmujo dibela-belain menjenguk Egy Sujana nggak pernah? Udah ganti ya ketua TPUA ya? Kapan pelantikan? Aduh, Pak Kasmujo. Ternyata Bapak ketua TPUA. Aduh, ya ini harus tanda tanya besar sama kita. Oh iya juga ya, Bung ya. Kok nggak pernah mereka menjenguk Egy Sujana, Bung? Betul. Jenguk dong. Setelah tuh rilis di Sentana TV. Ya kan, podcast kebanggaan kalian. Ini enggak, Kasmujo dikejar-kejar, Egy Sujana enggak dijenguk. Udah dijenguk, ya kan? Ditolak lagi. Rismon, mana bisa kau kayak gitu, kau datang ke rumah orang tua, Pak Kasmujo, Pak, saya Rismon Sianipar, Pak, sebentar Pak. Kalau mau bertamu, kau bawa oleh-oleh. Kau bawa buah, kau bawa roti, atau kau bawa apa namanya makanan khas dari Belige.
Setelah itu bertamu kau dengan benar. Kalau memang mau bertamu kau ingin berbicara mengenai permasalahan Bapak Joko Widodo, jumpai juga RT setempat. Nah, laporan. Barengan kalian ke rumah Bapak RT. Kan kalau misalnya Bapak RT ikut ke rumah Bapak Kasmujo kan nggak mungkin ditutup pintu. Iya. Masuk akal kan? Karena terkejutnya dia itu biar tahu dilihat si Rismon. Sini rupanya si Rismon ini. Shock dia. Tiba-tiba nongol depan rumah si Rismon. Lebih parah rupanya si Rismon ini daripada yang di TV-TV itu. Pikirnya kan? Oh, masuk lagu. Ngapain diladenin orang-orang kayak gini? Pikirnya. Jadi mereka itu mau membuktikan, ya kan begitu kan? Mereka itu berharap tuh jauh-jauh dari Jakarta, Rismon dan juga Sentana TV ingin berharap bisa mewawancari Pak Kasmujo. Lihat dulu lah yang diwawancara. Lagi perban di sini boleh kali wawancara. Aduh. Tanya dulu Pak Kasmujo sehat gitu basa-basi. Nah kalau kalian udah lihat ada perban di sini berarti nggak sehat, pulang kalian. Maksa-maksa kalian ke rumahnya. Iya. Enggak aja. Bikin malu ya kan. Baru pergi orang ini ke desa Wonosegoro ya, yang ada di kalau nggak salah di Boyolali ya. Nah di situ diwawancarai ya, orang yang ada di situ diwawancarai. Ternyata benar bahwasanya Bapak Joko Widodo pernah KKN di sana. Malunya tuh di sini. Ya, aku akan tunjukkan sama kalian ya. Ini kisah nyata ini. Kemarin itu kan Rismon nantang-nantang. Sylvester, kalau memang bisa kau tatap muka sama aku, tatap muka. Ayo, kita face to face. Ternyata Pak Silver ya menjawab tantangan itu, ya kan? Di WA-nya lah si Rismon, ya kan? Aku udah di sini. Di WA-nya lah itu siapa namanya? Si Kosinudin, di WA-nya juga lah itu hostnya Sentana TV. Satu pun gak ada yang mau merespon. Pecunnya loser. Ini dia ya. Saya disclaimer dulu bahwa Pak Rismon dan Pak Roy Suryo, saya secara pribadi saya sudah mengundang. Sebelumnya ada chat kita tunjukkan ke layar, bahkan sudah pernah podcast sebelumnya. Apakah Bung Sil sebelumnya sudah pernah mengundang, menerima tantangan langsung dari Bung Rismon sebelumnya? Rismon, saya hanya lihat di media. Dia nggak telepon saya langsung. Apa menghubungi beliau? Saya telepon terus menghubungi Rismon. Tidak dijawab. Ini nggak dijawab. Ya. Kamera bisa sorot. Kita tampilkan screenshotnya di layar ya. Nanti kita sih. Terus saya mengatakan, pagi Rismon, ini Sylvester Matutina, orang yang kamu tantang-tantang. Mau ketemu di mana kita? Terus saya telepon nggak diangkat. Terus saya telepon juga mau minta tolong Roy Suryo. Roy Suryo. Ya kan? Sama Roy Suryo juga saya telepon juga ini nggak diangkat-angkat. Mulut besar. Terus saya telepon lagi, saya WA lagi, namanya siapa Sinaga itu? Host Michael. TV ya? Oke, baik. Michael, saya bilang begini. Ya kan, pagi Bro Michael, tolong bilang ke Rismon, bilang tidak usah banyak bacot tentang saya, langsung saja bilang Rismon kapan mau ketemuan sama saya mau lihat nyali dia. Terima kasih ya bang, nanti saya sampaikan. Terus nggak ada, bro, bilang si Rismon angkat telepon saya, dan kalau bukan banci segera atur pertemuan sama saya. Ini, jadi nggak ada tanggapan sama sekali. Jadi nggak ada tanggapan sama sekali. Hei, Rismon, udah dijawab tantanganmu itu. Siapa itu Sylvester? Kalau bisa kau tatap muka sama aku, face to face. Kau bilang gak ada bohir di belakangku. Kalau tidak tahu itu namanya fitnah. Banyak kali gayamu Rismon. Tahe si Rismonon. Jadi marsak roh aku kau bikin Rismon. Ternyata udah kelihatan ya. Pengecut teriak pengecut, penipu teriak penipu, pembohong teriak pembohong, palsu teriak palsu. Kenapa gue bilang palsu teriak palsu, Pung? Nah, ini ada berita tentang si Rismon, ya berita seorang ahli dari Jepang yang mengatakan bahwasanya sebetulnya Rismon itu sama sekali nggak pernah menyelesaikan S3-nya di Jepang. Dan berita ini sudah masuk, ya itu media mainstream, ya. Ya kalau berita kalau sudah masuk media-media mainstream, TV One, Kompas TV, segala macamnya itu bisa dikatakan ya
sudah valid lah kan begitu ya. Mereka nggak akan mungkin sembarangan mengeluarkan berita. Yuk kita tonton dulu. Rismon Sianipar yang gencar melakukan serangan terhadap riwayat pendidikan Jokowi ternyata tak luput dari serangan balik. Ijazah Rismon Sianipar disindir oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Menurut Roni, ijazah Rismon Sianipar yang diklaim dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamadai, Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Terkait tuduhan dari Roni Teguh ini, Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan ini ke pengacaranya. Rismon bahkan menyebut di kanal YouTube-nya, dirinya telah menunjukkan ijazah serta transkrip nilai miliknya. Ia pun tak segan menantang Roni Teguh untuk beradu argumen secara terbuka terkait ijazahnya. Bahkan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan transkrip nilai bahwa saya memiliki 7 mata kuliah, kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, saper di atas A. Berarti kan IPK saya 4 gitu kan, itu syarat dari pendidikan saya. Itu sampai di situ. Hemat energi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri ya kan. Alasannya hemat energi dulu. Dikatakan tadi Rismon sudah melaporkan kepada pengacaranya, lapor itu ke polisi. Apa gunanya lapor ke pengacara? Lebih bagus kan lapor ke tetangga. Kalau cuma berhenti di pengacara nggak lapor polisi, apa guna? Lapor ke pengacara, lapor ke polisi dong. Kan begitu, menantang ya, menantang siapa ahli tadi untuk beradu argumen. Bukan menantang untuk adu argumen. Ayo tantang yuk di kantor polisi, itu baru paten. Berarti dipertanyakan ini, ya kan? Dia selalu mengatakan begini, saya sudah melaporkan kepada pengacara saya yang menyatakan ijazah saya palsu. Nah, kenapa nggak lapor polisi langsung? Karena kita mau hemat energi. Kau Rismon tahu nggak pepatah yang mengatakan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui? Artinya apa? Bisa aja, ya kan? Emang tiap hari kok ngurusin ijazah Bapak Jokowi? Kan enggak, ya kan? Pas lagi kosong, pergi kantor polisi, laporkan itu. Iya, harusnya. Laporkan Wahyu Teguh, laporkan lagi siapa namanya, si Joshua Sinambela, laporkan juga yang lain ya. Namanya juga pengecut, ya kan? Takut dia ketahuan. Palsu. Harus kuteriakkan ini Rismon betul-betul palsu ijazahmu itu. Kenapa kau bisa meneriakkan ijazah Bapak Joko Widodo? Nah ini dia ya. Kalian tahu nggak ya? Ada postingan dari Joshua Sinambela. Katanya gini, ada yang punya ijazah asli tapi tidak mau menunjukkan ke publik. Kan begitu. Tapi ada yang punya ijazah, sedangkan yang punya ijazah palsu nekat menunjukkannya ke publik. Ada yang punya ijazah asli tapi nggak mau menunjukkan ke publik. Ada yang punya ijazah palsu tapi nekat menunjukkan ke publik. Mon, lapor dia yang ya, lapor dia mon itu Joshua Sinambela itu mon, laporkan sekalian mon. Dan tahu nggak kalian ya? Nah ini dia ya. Ini ada WA-nya dari Joshua Sinambela ya kepada si Rismon Sianipar ya. Ini diposting nih, Joshua Sinambela ini aktif di Facebook ini ya. Kalian tahu tersebutlah ada seorang yang nantangin face to face dengan saya. Tapi nomor dan WhatsApp saya diblokir. WK. Beraninya karena nggak tahan malu aja di depan para pengikutnya. Heyo, mon, buka dong blokirannya. Kita berdua podcast di channel Baligi Academy. Nah, dia ya ingat apa dibilang si Rismon? Ayo datang ke Sentana TV. Udah diundang ke sini nggak mau. Sekarang begini ya. Joshua Sinambela bukan cuma mau diundang ke Sentana TV ya, itu punya podcastnya miliknya si siapa, Michael Sinaga. Justru Joshua minta itu debat beradu argumen di channel pribadimu sendiri, Baligi Academy. Banyak kali gayamu, kau suka kali kau bilang orang pengecut, kau sendiri pengecut. Lihat loh, WA-nya diblokir. Iya, diblokir WA-nya.
Sinambela sudah diundang Sentana loh, Lah. tidak mau datang. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru Sebagia. Ya. Ongkosnya untuk ke Jakarta. Mau gratis, ayo. Dia mungkin Ketawa lagi lihat sekarang. diobo-obo aja tuh. Diobo-obo anehnya diobo-obo gitu. Jadi kalau berani, karena gini Le, mentalitas orang kalau di online seolah-olah hebat. Nah. Tetapi ketika ketemu face to face itu Ya, masalah mental loh. Iya, iya. Alah, banyak kali gayamu. Orang gini Le, kalau misalnya online ya, itu kelihatan mentalnya mental besar, kelihatan berani. Tapi kalau face to face, itu masalah mentalmu bermasalah. Banyak kali gayamu. Kau yang bermasalah mentalmu berarti kan, ya udah ditantang kau sama Joshua Sinambela, kau blokir nomornya. Udah ditantang kau sama, udah dijawab tantanganmu. Kau yang nantang Sylvester ya kan? Udah dijawab tantanganmu, nggak ada respon. Halo, Rismon, banyak kali ceritamu nagoda haram. Joshua bukan cuma di Sentana TV, mau juga itu di kanal YouTube-mu, nggak ada respon. Mau ngomong Silver sama Rismon, mau ngomong si Silver sama Roy Suryo, nggak ada respon. Aduh, kasihan kali aku ngeliat nasibmu itu Rismon. Pengecut. Jadi pemirsa 1980 sudah didigitalisasi. Nggak tahu kenapa khusus 1980 didigitalisasi kan? Cuma itu aja. Oh jadi yang 18 Juli 1980 sudah diamankan, nggak ada lagi di sini. Ya itu karena udah ada di Jadi versi digital. Ya. Versi digitalnya benar itu ya? Iya benar itu. Nggak manipulasi? Nggak manipulasi dan bisa dicek langsung di Gerhana Pustaka. Oh kenapa? Perlu diamankan 18 Juli 1980? Ya kan kemarin juga ada dari Baris Krim Polri yang mengakses juga, habis itu dari UGM juga. Jadi kita membatasi buat mengamankan aja di sana. Oh, boleh diakses di sana. Baris Krim Polri dan UGM datang ke sini kemarin. Oh. Tangan kosong si Rismon, tangan kosong. Nggak bisa dapat apa-apa dari perpustakaan. Perpustakaan mau didatanginya, kantor camat pun mau diobok-oboknya. Apa legalitasmu kan apa? Lapet. Ngangang kau ngangang. Ya kan? Kenapa yang 18 Juli tahun 1980 aja yang dijajah? Begitu dibilang, ya Baris Krim udah kesini, UGM udah kesini. Jelas kalau mereka dua legal standingnya ada. Nah kau? Nah kan itu digitalisasi. Ambillah, bawalah itu, ya kan, dan forensik sendiri. Apakah dokumen-dokumen digital itu bisa kau forensik? Kalau palsu, nyatakan palsu lagi. Capek itu aja kerjamu. Orang kerja itu untuk memperbaiki nasib dan juga untuk meraih masa depan. Kau enggak. Kemana-mana orang ini mutar, ke perpustakaan, ke UGM, ke rumah Kasmujo, ke tempat KKN Bapak Joko Widodo. Nah sampai sekarang Egy Sujana nggak pernah disinggung. aduh. Tapi setia kawan. Ya, jadi itu Rismon ya. Jadi udah jelas semuanya. Kalau kau itu sebetulnya kau pengecut teriak pengecut, penipu teriak penipu, pembohong teriak pembohong, dan palsu teriak palsu. Ya, itu dia. Ya, jadi itu aja dari Opung Parbela. Kita akan lihat bagaimana. Ya, ini dengar kabar. Maaf ya. Maaf, ini tidak ada di media lain. Tidak ada di media lain. Dengar kabar katanya, ya, Bang Joshua Sinambela sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan. Dan dengar kabar katanya, terserah kalian mau nganggap ini asal atau bukan. Ya, sebentar lagi ini akan tahap penyidikan dan sebentar lagi akan ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Semangat kakak. Semangmon, semangat Rismon. Semafa, semangat Tifa. Semanci, semangat Panci. Oke. Itu aja, makin gak sabar kita ini ya kan, makin gak sabar. Itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI, NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ya. Nah, itulah keseruan Opung Parbela membahas dan mengomentari yaitu tentang Rismon dan kawan-kawannya. Nah,
Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.